Oke, materi hari ini kita akan membahas keamanan database Oracle. Nah, tujuan utama ketika Anda sudah menyelesaikan bab ini, Anda seharusnya dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu menerapkan keutamaan tentang hak akses, kemudian mengatur user yang ada, lalu menerapkan fungsi keamanan standar password, dan mengaudit aktivitas database. Ya. Jadi sebelumnya Anda sudah belajar juga mengenai hak akses, kemudian sebelumnya juga sudah membuat user skema, sekaligus user tersebut itu punya akses apa saja, itu sudah Anda dapatkan di materi sebelumnya. Nah, ini lebih detail mengenai keamanan database Oracle. Nah, keamanan database ini memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya, yaitu berupa aspek-aspek keamanan. Yang pertama adalah membatasi akses ke data dan servis. Artinya tidak semua orang itu bisa mengakses data yang ada, ya, walaupun orang tersebut adalah punya user ya, atau punya user skema di dalam sebuah database yang kita rancang. Kemudian tentu saja melakukan autentikasi pada user dan memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Jadi seorang database administrator tidak hanya juga ahli dalam coding, ahli dalam tuning, ya, tapi juga ahli dalam keamanan database itu sendiri. Ya. Jadi dia secara proaktif akan melihat sampai sejauh mana keamanan database yang dia kelola. Kemudian tentu saja seorang database administrator itu menerapkan prinsip hak minimum kepada user-user yang ada. Ya. Yang pertama adalah melindungi data dictionary. Ya, data dictionary sendiri itu memang ada yang bersifat global yang bisa diketahui oleh semua user. Kemudian mengambil akses yang tidak diperlukan dari publik. Ya. Jadi ada akses yang nantinya itu bersifat publik, ada yang tidak. Lalu membatasi direktori-direktori pada situasi yang dapat diakses oleh user. Ya, jadi selain menerapkan hak akses pada database, di sini juga distatementkan bahwa user tidak bisa seenaknya bisa masuk ke dalam sistem operasi. Ya. Jadi user ya aksesnya akses database saja tanpa masuk ke dalam OS-nya. Kemudian membatasi jumlah user dengan akses administrator. Ya. Nah, administrator itu ya kalau bisa ya cuma 2 gitu aja ya. Mengapa kok harus 2 gitu ya? Kalau satunya berhalangan maka administrator yang lain itu bisa menggantikan. Ya, kalau satu cukup riskan, kalau ada masalah pada database tersebut dan orangnya itu berhalangan, maka kalau ada masalah ya tentu saja akan menimbulkan kekacauan. Kemudian membatasi autentikasi user pada database secara remote. Remote itu maksudnya database-nya itu bisa diakses oleh PC lain secara langsung. Ya. Nah, itu dibatasi. Mungkin hanya 2 orang tadi yang bisa remote langsung ke database-nya. Tapi kalau misalnya aplikasi, ya oke. Aplikasi itu kan ada middleware-nya. Ya. Nah, itu boleh langsung ke database-nya. Tapi kalau personal, ya, atau user yang terakses ke dalam database tersebut, nah itu dibatasi ya database-nya dilakukan secara remote. Kemudian berikutnya adalah melindungi data dictionary dengan memastikan parameter inisialisasi berikut di set false. Nah, ini bisa kita akses di mana gitu ya. Kita coba saja. Itu di all initialization parameter ya.
ketika Anda sudah masuk ke dalam SQL Developer, ya, masuk ke user sys ataupun sistem, ya, itu akan bisa kita lihat di database configuration, ya, di sini. Nah, paling ujung sendiri itu default-nya adalah false, ya. 07 dictionary accessibility-nya false. Ya, kalau sudah ini berarti sudah memenuhi syarat yang pertama, melindungi data dictionary. Konfigurasi ini mencegah user dengan any table, ya, sistem privilege mengakses tabel dasar dari data dictionary. Data dictionary itu sebetulnya adalah view, ya, view data, kemudian juga punya tabel dasar. Nah, yang bisa diakses cuma view-nya saja, ya, bukan tabel dasarnya. Nilai false konfigurasi juga mencegah user sys dari login selain sysdba. Ya. Nilai default dari parameter ini adalah false. Jika nilai parameter ini diset true, maka harus ada alasan yang benar-benar sesuai. Jadi memang settingan default-nya itu adalah false. Ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Kemudian menolak akses dari luar yang tidak diperlukan. Menolak semua hak akses yang tidak diperlukan dari role dan rule dari database server dengan grup public. Banyak paket yang terintegrasi di grant execute ke hak akses publik, lalu mengeksekusi paket-paket berikut yang harus ditolak dari publik, antara lain UTL SMTP, sama UTL STCP, dan UTL HTTP. Ya. Ini adalah paket-paket yang dianjurkan tidak bisa diakses oleh publik. Nah, publik, ya, kita lihat di user sys. Nah, ini kan, nah ini bukan ya, publik. Bentar. Di sini diaksesnya di mana ya, Kakak? Oke. Bukan ini public sinonim. Oke. Kita lihat parameter di bawahnya. Oke, kita lompati dulu yang ini. Ya. UTL SMTP sama UTL TCP, UTL HTTP kita lewati dulu. Kemudian menolak akses dari luar yang tidak diperlukan, yaitu tel file, DBMS Authentication Toolkit, kemudian banyak paket yang terintegrasi di grant execute ke hak akses publik. Nah, kalau misalnya kita buat ya sebuah objek tadi itu bersifat publik, maka semua user itu bisa mengakses. Ya. Saya tunjukkan yang lainnya dulu. Kemudian membatasi user dengan role DBA. Menolak model akses seperti berikut ini ya, memberikan hak akses sistem dan objek secara penuh, koneksi akses sys, sysdba, dan sysoper, hak akses semua DBA antara lain menghapus semua tabel. Ya. Jadi kalau Anda berikan di user, ya salah satu user itu rule-nya adalah DBA, yang terjadi adalah user tersebut adalah punya hak administrator. Ya. Nah, misalnya ini ya, kalau kita lihat, ya user Moko aja. Nah, ini kan ada rule namanya DBA, ada database administrator. Nah, ini kalau saya granted, berarti user Moko itu sudah mempunyai hak administrator. Seperti yang diinfokan tadi, yang Anda berikan hak akses database administrator selain Anda sendiri,
itu adalah satu orang lagi yang memang ditugasi untuk administrator. Yang lain user biasa saja, punya akses yang terbatas. Ya. Oke, itu. Kemudian mematikan semua fungsi autentifikasi secara remote. Ya, autentifikasi secara remote harus hanya digunakan ketika Anda memberikan kepercayaan kepada klien dengan autentifikasi sewajarnya. Proses autentikasi secara remote itu user mengakses database dari luar, ya. Remote autentifikasi dilakukan oleh user dan user masih bisa masuk ke database. Nah, untuk memastikan yakinkan bahwa instan diinisialisasi parameter dengan setting default di remote OS autentifikasinya sama dengan false. Ya, itu tadi sama. Anda bisa ke sini, initialization parameter. Anda bisa cari parameter remote OS authent-nya itu di set false. Ya, remote authent OS authent-nya false. Ya, ini sudah bawaannya, berarti dia memang sudah false ya. Sudah benar. Oke, itu. Nah, maksudnya tadi database secara remote berarti orang lain ataupun user lain itu bisa mengakses pakai komputernya, ya, bukan di komputernya server, itu langsung bisa mengakses database server. Nah, itu yang dimaksud remote itu adalah seperti itu ya. Bukan di server fisiknya si server database-nya. Kemudian berikutnya adalah mengelola user account standar. Di BCA, Database Configuration Assistant, kalau Anda pakai versi webnya Oracle 11, itu membatasi dan mengunci semua account kecuali SIS, sistem, sysman, dan DBS NMP. Nah, ini kalau kita lihat di daftar user, ya, daftar user, itu akan muncul semua user yang kebanyakan sudah di-log, kecuali DBS NMP. Kemudian kalau ini DW user buatan saya sendiri ya. Kemudian MTV juga iya, Moko juga iya. Yang lainnya ya defaultnya itu kalau enggak SIS, sistem, sama sysman itu yang di open. Lainnya expire dan lock. Karena Scott dan SH ini saya pakai dan user HR, makanya di sini open ya, statusnya open. Sebetulnya di bawaannya lock semua. Ya, bawaannya lock semua. Jadi sebenarnya sudah aman di awal-awal. Cuma memang perlu kewaspadaan ekstra. Kemudian implementasi fitur-fitur standar, ya, fitur-fitur keamanan password standar. Ya, ketika Anda membuat user itu kan Anda juga setting profile. Ya, setting profilnya sih default. Ya, ketika di SQL Developer tidak ada setting profile, maka akan dimasukkan ke default. Sebenarnya di ini ya, di fitur-fitur standar password itu mengatur hal ini, yaitu yang pertama adalah password history. Ya, password history itu adalah berapa kali password yang lama itu bisa dipakai kembali untuk menjadi password baru. Kemudian account logging, ya, berapa lama user tadi itu di-log, kemudian rilis. Ya. Kemudian password expiration and aging. Jadi berapa lama password yang digunakan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Lalu berikutnya adalah password verification, yaitu aturan-aturan yang diterapkan untuk password. Ya, misalnya password harus minimal 4 karakter. Ada huruf besar dan huruf kecil. Ya. Dan minimal ada angkanya. Nah, itu yang dimaksud dengan password verification. Nah, ini penjelasannya di situ. Nah, sebelum kita mengakses fungsi verifikasi password, ya, kita akan coba
Ini ya, kita lihat dulu ya, maaf, kita lihat dulu atau kita ingat-ingat kembali di pertemuan awal, itu kalau Anda lihat di profile, itu ada profile default sama monitoring profile. Nah, kita edit. Nah, ini kan ada beberapa parameter ya. Bisa kita lihat user yang dikenakan profile default itu hanya berlaku 180 hari. Kemudian bila mana itu terlewati akan di-lock selama 7 hari setelahnya. Ya. Kemudian ini ada pengaturan berapa kali login itu diizinkan untuk fail atau gagal. Ini misalnya 10 kali. Kalau lebih maka akan di-lock gitu ya. Kemudian kalau di-lock itu akan rilisnya kapan? Nah, itu ada di notice to lock for. Ini cuma di set 1 berarti cuma 1 hari saja di-lock. Hari kedua akan rilis kembali. Nah, itu ya. Nah, ini profile default yang ketika Anda membuat user ya, karena membuat user sendiri itu tidak dikenakan atau tidak punya pilihan untuk memilih profile. Ya, profilnya nggak ada ini ya. Terus di mana profilnya? Profilnya Anda bisa ikuti cara selanjutnya. Ya, cara selanjutnya. Nah, contohnya di sini dari sebuah password itu bisa kita lihat aturannya ya. Ini misalnya kita membuat aturan baru, verify function, di mana panjang minimumnya adalah 4 karakter, password tidak boleh sama dengan username, password harus memiliki setidaknya 1 huruf, 1 angka, dan 1 huruf khusus. Lalu password harus berbeda dari password sebelumnya, sedikitnya 3 huruf. Nah, ini ada cara ya, ini kita namakan profilnya my verification function, di mana di sini saya akan membatasi, ya ini membatasi password itu minimal 4 karakter. Ya, 4 karakter. Maka saya akan membuatkan sebuah function ya namanya my verification function. Dan Anda lihat di situ ada parameter username, kemudian password, kemudian old password. Ya. Ini kalau misalnya ini return boolean ya, true atau false saja ya. Kalau oke berarti true, kalau false berarti salah. Kemudian di sini dicek apakah passwordnya itu kurang dari 4 ya. Karena tadi saya punya skenario bahwa password yang dimasukkan itu minimal 4. Ya, maka saya membuat profil seperti ini. If length password lebih kecil daripada 4, then return false. Nah, else return true ya. Mudah ya. Oke, kita akan mencoba ya, kita akan mencoba ini ya, kita akan mencoba ini. Dan mencoba user mana? Ini ada usernya enggak ya? User sys ya, user sys, harus user sys. Nah, ini saya create-kan ya. Oke. Function my verification function compiled ya. Jadi berhasil di compile. Enggak ada error. Kemudian kita akan kenakan ini ke profile ya, profile default. Ya, profile default yang sudah ada kita masukkan password verifikasi functionnya ya. Itu kita masukkan ini ya.
Nah, ini caranya bagaimana? Caranya adalah Anda buka komen, prompt di komputer Anda yang sudah terinstall database Oracle, ya. Kemudian ketikkan saja SQL plus /as/dba. Oke, masuk. Kemudian kita terapkan my verification function ke profile default pada item password verify function. Ya, setelah itu Anda mencoba, ya, kita sebelum mengeksekusi ini kita akan coba lihat di sebuah profile, ya, sebuah profile yang sudah ada sebelumnya. Maaf, di profile, ya, lihatnya di profile. Nah, profile default tadi yang diubah adalah profile default. Di sini Anda bisa lihat bagian complexity function, ya, tadi itu ketambahan ini, ya, ketambahan sebuah function my verification function, ya. Kalau tadi sebelumnya cuma default sama unlimited saja, ini ketambahan ini dengan cara yang tadi yang saya contohkan. Oke, itu. Kemudian kita akan mencoba ke salah satu user. Salah satu user. Jadi caranya untuk mengubah password, ya, tinggal ketikkan alter user, nama usernya HR, identified by HR1234. Ya. Jadi passwordnya saya akan ganti ke HR1234 saja. Ya, kita akan coba itu, ya. Oke. Saya akan ganti. Ini masih masuk ke user sys. Nah, ini, ya. SQL plus. Karena tadi semua user sebelumnya saya buat itu pasti profilnya default. SQL plus. Sorry, SQL plus yang sudah, ya. Alter user moko identi. Kita nggak pakai N, identified by HR1. Ya, HR1. Nah, MK1 ini, ya. Kita coba bisa enggak, ya. Error, ya. Error karena tadi my verification function-nya itu kan kalau kurang dari 4 dia false, ya, dia return-nya ini error. Kemudian kita coba begini 1 2 3 4. Oh, ini harus keluar dulu, ya. Karena tadi error. Nah, ini kita coba 1 2 3 4. Nah, bisa. Karena minimal 4. Ya, minimal 4. Nah, ini kita balikkan lagi. Seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Oke, ini ketambahan replace HR juga oke, nggak masalah. Gitu, ya. Nah, kemudian tadi yang belum kita tes itu kalau kesalahannya itu kan ada fitur-fitur, ya. Ada fitur-fitur yang bisa kita pakai di profile. Di profile ini fitur-fiturnya kan bisa kita lihat, ya, fitur-fiturnya. Misalnya ini, ya, nomor field of login itu saya isi cuma 3, ya. Cuma 3 saja, apply. Berarti diizinkan salah sampai 3 kali, gitu, ya. Nah, kalau
sudah 3 kali bagaimana? Ya, usernya akan ke-lock. Kita akan coba saja ya. Oke, yang user yang benar dulu. Ya, user yang benar dulu. Usernya Moko, passwordnya Moko. Ya, ini bisa masuk. Ya. Kemudian saya salahkan. Ya. Saya salahkan. Nah, ini kan kesalahan yang pertama. Kemudian ini kesalahan yang kedua. Tadi kan sampai 3. Ya. Nah, ini kesalahan yang ketiga. Lalu saya akan benarkan. Ya. Yang terjadi ketika sudah salah 3 kali, maka otomatis akun tadi yang tadi akan di-lock dulu demi keamanan. Ya. Demi keamanan. Nah, makanya kita jangan sampai memberitahukan user dan passwordnya di database kepada orang lain. Nah, ini kalau ke-lock bagaimana? Nah, rule-nya tadi kalau secara otomatis, ya kalau secara otomatis dia akan dirilis setelah 1 hari jenjangnya, jedanya 1 hari. Ya, kalaupun cara manual, ya Anda tinggal unlock, ya tinggal Anda unlock di sini. Nah, ini kan account is locked, ini bisa centangnya dihilangkan. Nah, setelah itu kita coba, ya, nah bisa masuk, ya. Nah itu. Oke, yang berikutnya yang mana sekarang? Ada beberapa settingan dari profile default. Ya, kalau notice to log for ini kita harus nunggu ya. Nah ini kan nggak mungkin kalau kita nunggu seharian ya. Oke, kemudian ini juga bisa Anda pakai ya, expired in days. Ya, jadi usernya itu akan expired selama sekian hari. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada keterangan number of password to keep dan number of day to keep for. Itu maksudnya passwordnya itu mau disimpan ya sampai berapa kali perubahan. Ya, sampai berapa kali perubahan ya itu lihatnya di sini. Ya. Password yang lama itu akan bisa dipakai lagi ketika sudah ini ganti beberapa kali gitu ya. Ini misalnya saya cuma isi 1 ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Saya isi 1 berarti dia perubahannya diizinkan cuma 1 kali. Kita coba ya. Alter user Moko identified by Moko 1 2 3. Ya. Alter user Moko replace not specified. Oh, apa gini ya? Replace Moko. Nah. Oke, setelah itu kita ganti lagi ya, ganti lagi ke 456. Tidak valid ya. Moko 987. Invalid load old password. Oh, ini berarti ya. Ini password yang ini password yang lama itu di sini. Ya, password yang lama, kemudian password barunya ini. Ya. Ini password yang lamanya kan Moko 123. Ya, password barunya ini tadi
123 saya ingin ganti ke 456. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian saya ingin balik lagi ke 123, apakah bisa? Ya, ini password yang lama ini 456. Nah, ini ada keterangannya karena tadi saya set 1 ya, number of password to keep for. Ini password yang lama yang tadi yang saya pakai sebelumnya itu tidak bisa digunakan kembali. Ya, kita coba lagi ganti passwordnya 321. Kan bisa ya. Setelah itu ini kita balik lagi ke 123. Apakah bisa? Oke, nggak bisa. Ini kita ganti lagi jadi 111. Oke, bisa. Ini kita ganti 123. Nah, ini nggak mau lagi ya, sampai kapan ini nggak mau ya? Sampai kapan dia nggak mau ini? Saya resume lagi. Saya ulangi lagi ya, untuk pengaturan number atau jumlah password yang disimpan itu harus disetting keduanya ini ya. Baik itu number of password to keep sama number of day to keep for. Ya. Ini kalau 1, ini berarti dia disimpan setidaknya 1 kali. Setelah itu dia bisa digunakan lagi kalau sudah dirubah 1 kali ya. Kemudian number of days to keep for, Anda bisa setting ini harinya ya. Harinya dia disimpan berapa hari gitu ya. Ini harus memenuhi dua-duanya ya. Jadi kalau ini N ya, ini logikanya logika N. Jadi kalau misalnya number of password to keep-nya sudah memenuhi, tapi number of day to keep for tidak memenuhi, ya nggak bisa diubah. Ya, kita lihat lagi. Oke, saya akan sekarang kan passwordnya Moko 123 ya, Moko 123. Kemudian Moko 123 ini saya akan ubah ke 999 ya, Moko 999. Ya, ini kan langsung bisa. Sedangkan kalau saya kembalikan lagi password yang lama jadi password yang baru, ya 123 ini ya, kita kembalikan lagi untuk menggantikan password yang lama. Apakah bisa? Tidak bisa, ya, karena ini harus disimpan setidaknya 1 kali. Ya, 1 kali. Kita coba sekarang. Ya. Ini Moko 99-nya saya akan ganti bukan Moko 123 lagi, saya ganti ke 666. Apakah bisa? Bisa ya. Karena Moko 666 ini belum tersimpan. Sekarang kan sudah terlewati 1 kali iterasi ya. Moko 666, kita kembalikan Mokonya ini passwordnya ke Moko 123. Apakah bisa? Tidak bisa karena kena aturan ini. Kena aturan N ini ya. Di number of password to keep dan number of days to keep for. Yang atas sudah memenuhi, yang bawah belum. Nah, ini kita coba seakan-akan ini hari keesokannya. Ya. Nah, ini saya ubah sekarang tanggal 27. Ya, ini belum lewat 1 hari. Apakah bisa? Gitu ya. Kita lihat aja. Belum bisa ya, harus jedanya 1 hari. 1 hari. Nah, ini kita coba ke tanggal 28 ya. Sudah jeda 1 hari. Kemudian kita kembalikan. Ini berarti mau ke 123-nya masih belum. Ini ke 666 ASEAN. Ini kita ganti ke 555 ya. Oke, lalu Moko 5555 kita ganti ke Moko 123. Ini
Belum bisa ya, padahal sudah lewat. Coba mungkin tanggalnya. Tanggal 28 sudah bisa. Tanggal 29 ya. Nah, ini bisa ya. Jadi lewatnya sudah harus lewat 1 hari setelahnya. Nah, ini gandeng seperti itu. Berarti ini kita sudah mencoba yang bagian ini. Nah, ini ya. Password lifetime sama grace time. Oh, sorry, yang ini. Password historinya. Yaitu password reuse time sama reuse mark. Ya. Nah, itu. Oke, kita cek dulu ini sampai mana. Karena hari ini itu cuma Anda mengerjakan latihan satu saja ya. Kalau ini sudah terpenuhi, ini juga tadi sudah dipraktekkan ya, ini 10 kali ya. Harusnya, oh sorry, dia 10 menit ketika terjadi kesalahan login. Dia mengunci dalam waktu 10 menit. Oh, berarti ini bisa dalam menit. Ya, ini dalam menit bisa. Yang ini. Nah, ini dalam menit. Ini hari ya, berarti kalau dalam menit bagaimana ini? Kita ubah ke dalam menit. Ini mungkin 0 sekian ya. Coba ini kita set 0,5, ini setengah hari. Bisa enggak ya? Oh, bisa ya. Oke. Bentar. 0,5 bisa. Berarti dalam 1 hari itu berapa menit? Ya, kita modenya menit aja ya. Jadi 1 hari itu kan 24 jam. Ya, 24 jam berarti dikalikan 60 ya. 1440. Ya, berarti ini dalam 1 hari itu ada 1440 menit. Nah, kalau 1 menitnya itu berapa hari gitu ya. Berarti 1 dibagi 1440. Nah, ini 0, ini kan E pangkat 4. Ya, berarti 0, nah, coba aja 0,069. Ya, ini ya. 69. 1, 2, 3, 4. Berarti dia komanya kalikan ini 3 ya. Berarti ini gini. Ini 1 menit. 1 menit rilis. Ya, 1 menit rilis ini. 1 menit. Kalau 2 menit ini. 1, 2. Oke, kita akan coba passwordnya keliru gitu ya. Passwordnya keliru. Passwordnya kan sudah kita ganti. Ini kita ganti lagi ke Moko ya. Ganti lagi ke Moko. Ini Moko 1, 2, 3. Oke. Tanggalnya kita balikkan saja. Tanggalnya kita balikkan.
Oke, saya akan keluar, tetapi saya salahkan passwordnya ya. Nah, oke, keliru. Keliru kedua. Keliru ketiga. Ya. Kemudian keliru ke berikutnya, keempatnya itu sudah ke lock. Ya, ini kalau kita benar ya, passwordnya ini kan benar. Nah, ini kita tunggu selama kurang lebih 2 menit harusnya ya. Hitungannya tadi 2 menit 0,00 nya 3,6 ya. Harusnya pada periode 2 menit itu sudah rilis otomatis. Oke, kita tunggu. Sudah 2 menit atau belum? Masih belum bisa masuk. Oke, kita coba lagi. Ini masih belum. Posisinya tadi ke lock. Ini ya, 194904. Jadi kita login kembali ke 1951 ya. 51 harusnya sudah terilis ya. 51 ya, kita tunggu saja. 51 jamnya. Oke, sebentar lagi sudah mau ke 51. Ya. Kita coba. Nah, ini bisa masuk ya. Oke, tadi sudah benar settingnya bahwa untuk 2 menit lock itu 0,0012. Ya, dia akan rilis kembali. Ya, jadi ini sudah bisa Anda lakukan. Kemudian berikutnya kegagalan audit untuk koneksi ke database. Kegagalan audit untuk koneksi ke database. Kita lihat apakah ada itu di sini. Kalau nggak ada ya nggak usah ya. Oke, ini ada parameternya ya. Oke. Di sini mengawasi aktivitas yang mencurigakan. Ya, mengawasi atau mengaudit harus menyatu dengan prosedur keamanan. Tool-tools yang diaudit dalam database Oracle yaitu antara lain database auditing, kemudian value based auditing, dan fine grained auditing atau FGA. Ya. Kalau standar database itu berarti akses terhadap objeknya. Kalau value base itu adalah merubah data melalui DML. Lalu fine grained tadi itu perintah SQL melalui insert, update, delete, dan select berdasarkan isi. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah pembahasan standar database auditing. Diaktifkan melalui parameter audit trail. Ya, audit trail itu ada 3 parameter atau 3 value ya. Yang pertama adalah none, berarti tidak ada. Lalu DB mengaktifkan audit dari data yang ada di database. Lalu mode OS mengaktifkan audit dari OS. Yang dapat diaudit yaitu event login, kemudian hak akses sistem, dan hak akses terhadap objek. Nah, caranya seperti ini ya. SQL statement audit. Ya. Audit table.
Ya, perintahnya auditable, lalu ada sistem privilege auditing, non-focus and focus. Audit select any table, create any trigger. Jadi dia kalau ada select dari tabel yang lain, yang mengakses user yang lain, ya itu akan diaudit. Ya. Audit select any table by HR by session. Ini lebih spesifik lagi, dia pokoknya yang user HR, kalau dia select, itu akan diaudit. Kemudian ada juga yang ini ya, object privilege auditing, contohnya audit all on HR employee. Atau audit update delete on HR employee by access. Ada juga yang session auditing, audit session whenever not successful. Nah, sebelum kita mengeksekusi itu, maka saya harus melihat hasilnya ya. Nah ini contohnya ya. Contoh audit gagal login. Ya, audit gagal login seperti ini. Contoh saja audit, nah ini SQL Plus, masuk ke SysDBA dulu ya, SQL Plus, SysDBA, audit session whenever not successful. Select bintang from DBA audit session where username Scott and action sama dengan logon and return code lebih besar daripada 0, order by timestamp. Nah, ini cara melihat hasil dari audit ya. Nah, ini pakai yang ini ya, audit session whenever not successful. Kita lihat aja. Ya. Sebelum itu kita coba dulu ini dulu ya. Ini apakah sudah jalan? Ya, saya kopikan dulu, saya ubah ke user Moko tadi ya. User Moko, ini apakah sudah tersedia data auditnya? Ini pakai aja di sini, user sys. Oke, ya coba. Nah, ini kan sudah tersedia ya. Sudah tersedia ini. Coba yang belum saja ya, supaya terlihat perbedaannya. User Scott. User Scott masih 2 ya. Ini enak ini, kita coba sebagai tes. Nah, itu Anda mengaktifkan dulu, ini harus ke user SysDBA. Ini ya, SQL Plus SysDBA. Sudah masuk, kemudian kita praktekkan ini, praktekkan yang ini ya. Audit session whenever not successful. Kita aktifkan, tapi sebenarnya sudah aktif. Ini sudah aktif. Ini sudah aktif. Defaultnya karena memang di settingan komputer saya ini untuk kelas yang lain juga ada, sehingga ini sudah aktif. Pertama kali saya gunakan, itu sudah saya aktifkan. Nah, kemudian ada user Scott masuk ya, SQL Plus Scott, passwordnya kan Tiger, ini saya salahkan. Nah, ini kan keliru ya, salah. Maka ini kalau saya jalankan, nah ketambahan 1 ya, tanggal 26 November tahun 2020. Ya, ini ada kesalahan-kesalahannya, ini bisa kita aktifkan. Supaya tahu ini dari mana asalnya. Kemudian juga ada contoh yang lain, kalau ini DBA Audit Session, tadi kan ada beberapa ya. Nah, misalnya DBA Audit Object.
DBA audit object ini kita coba cek dulu. Kita coba cek. Select bintang from DBA audit object. Ini apakah ada datanya? Oke, ini ada ya, tapi nggak terlalu banyak. Nah, audit object ini kita kenakan misalnya di rule-nya yang di atas. Yang di atas itu ini, object privilege auditing. Ya, kalau atasnya sistem privilege, yang ini object privilege. Nah, ini contohnya kalau mengakses HR employee, ya, misalnya select saja ya, select saja, atau update saja ya, itu kita coba ya. Kita coba masuk ke user sys dulu. Ini. Kemudian kita aktifkan ini ya, audit update saja ya, update on hr.employees. Nah, coba gini aja ya. Audit update. Nah, sudah selesai. Kemudian kita coba masuk ke ini, kalau kita coba ya, kita coba cek dulu. Nah, ini kan masih seperti ini ya. Masih 14 ya, masih 14. Karena user HR itu belum kita update ya, di tabel employee-nya ya. Kita coba account is locked, kita coba buka dulu HR kita buka. Oke, passwordnya HR. Oh, kena itu, kena aturan tadi ya, kena aturan profile tadi. Ini saya kembalikan dulu aja profilnya ke profile default ya. Profile kenapa ini? No data read in socket. Sebentar, ada kekeliruan. Ini saya sysnya saya reconnect aja, reconnect. Oke, setelah itu kita edit lagi. Nah, ini kita kembalikan ke default aja ya. Default. Kita kembalikan ke 1. Oh, nggak mau dia. Harus pakai cara yang tadi. Kita kembalikan, nggak mau. Nah, ini ya. Kita kembalikan dengan cara ini. Ini kita taruh di bawahnya. Auto profile default limit kita ubah ke tadi namanya default ya. Kita ubah ke default. Verifikasinya adalah default. Default. Oke. Oh, nggak bisa ya. Invalid resource limit. Limit tadi masuk, sedangkan ininya nggak mau ya. Ya, oke, nggak masalah. Ini kita
nantinya bisa kita ganti aja ya, HR-nya ini kita buat passwordnya 4 digit tadi ya. Nah, R1234. Nah, R1234. Oke. Oke, sudah bisa. Ini kita ubah passwordnya. Ini kan sudah tersimpan ini ya. Nah, R1234. Oke, tes. Oke. Save, connect. Nah, ini harusnya sudah bisa masuk. Kemudian kita melakukan update. Ya, kita cek lagi ya, supaya kita hafal bahwa tadi DB audit objeknya nilainya adalah 14 ya. Masih 14. Ini kita coba update di tabel employee di user HR. Salah satu kita update datanya. Tadi perintahnya adalah update. Nah, ini kita ubah ke William 1. Ya, William 1 seperti ini. Oke, setelah itu yang terjadi DB audit object. Nah, ini ada ketambahan 1 baris. Di manakah itu? Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. OS username-nya yang ubah siapa? Username-nya siapa? Ya. Nah, ini HR employee. Ya. Nah, itu. Ini detailnya nggak ada detailnya ya. Detailnya nggak ada. Section ini cuma gini aja ya. Tadi yang saya ubahkan ini ya William 1 ya. Kalau ini cuma apa ya, ada keterangan yang lain. Diubah apanya nggak tahu. Coba ini ya. Section record. Ya, cuma ini aja. Ya, objeknya employee, ya nggak ada keterangan yang lain yang ditunjukkan ya tanggal 26 benar hari ini. Terminal unknown, detail dari apa yang diubah tidak diinfokan di select DBA audit object. Ya, itu. Pengetahuan saya masih ini saja ya, karena berdasarkan referensi yang ada di materi. Ya. Dengan cara mengakses data dictionary-nya. Ya, data dictionary kan ini, DBA audit object. Ya, karena kita mengubah objeknya ya. Sehingga Anda bisa mengerjakan yang ini, latihan 1, ya, latihan 1 sampai ini ya, ada 4 ini ya, mencegah penggunaan password yang sederhana, kemampuan account untuk mengunci dalam waktu 10 menit, membebaskan aplikasi login server dari perubahan password. Ya, tadi ya, lognya tadi itu rilisnya itu ya sampai mana? Ya, ini 2 sama 3 kan sama ini ya. Ya, 2 sama 3 ini kan berkaitan ya. Kemudian kegagalan audit untuk koneksi ke database. Sudah dijawab tadi ya, tinggal Anda praktekkan. Nomor latihan 2 itu minggu depan saja ya. Karena kita akan pakai database trigger. Oke, itu adik-adik sekalian materi dari keamanan database Oracle yang pertama. Dari sini mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan.